Dia adalah Nuh bin Lamak, bin Matusyalih, bin Idris alaihi salam. Imam Kisai berkomentar, nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yaskur. Dan sebab terjadinya dinamakan Nuh, yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek menjijikan. Kemudian anjing tadi bicara pada Nuh, wahai Abdul Ghaffar, engkau menghina ukiran, apa yang mengukir? Jika hinaan itu pada ukiran, maka jelas, jika itu tertuju padaku, maka aku enggan pilih menjadi anjing. Dan jika hinaan tadi tertuju pada sang pengukir, maka hinaan itu tidaklah layak, karena ia bisa berkehendak pada apa yang ia kehendaki. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis dan menangisi kesalahan dan dosanya, dan karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh menangis, telah bercerita Imam Asadi pada kisah tersebut. Wahab bin Munabih berkata, ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihi salam padanya. Nuh bertanya, siapakah engkau wahai laki-laki tampan? Jibril menjawab, saya utusan Tuhan semesta alam, saya datang padamu membawa risalah, sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan dan memberi ikat pinggang Saiful Asni dan berkata padanya, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasyil bin Fumail bin Cic bin Kobil bin Adam. Konon Darmasyil adalah raja yang lalim, dia adalah pertama kali manusia yang memeras arak dan meminumnya. Juga pertama kali orang yang bermain judi, juga yang pertama kali orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Yagus, Yauk dan Nasr. Yang mana berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Konon berhala-berhala ini dikelilingi 1700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang dibuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1000 ziro, begitu juga lebarnya. Konon pada berhala-berhala ini ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah. Dan juga ada pelayan yang melayaninya pada siang malam dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban, lalu mereka pada bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka pada membawa alat-alat musik, pada menabuh gong dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks dengan terang-terangan, dan mereka menaiki, memperlakukan wanita sebagaimana hewan. Ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang dengan menengadahkan kepalanya ke atas, seraya memanjatkan doa, ya Allah, saya minta kepadamu agar menolongku dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kaum Nabi Nuh tidaklah terhitung banyaknya. Seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan sekuat tenaga dan berkata, wahai kaumku, kedatanganku ini adalah atas perintah dari Tuhan semesta alam. Saya mengajak kalian untuk menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu. Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar, sehingga terdengarlah dari segala penjuru, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula, maka berjatuhanlah berhala-berhala itu dari kursinya, tempatnya semula. Tatkala itu semua pelayan kerajaan kaget, begitu pula dengan sang Raja Darmasyil yang menjadi pingsan dibuatnya. Setelah sang Raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, suara apa itu? Kemudian salah satu dari mereka menjawab, itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal. Seketika itu pula sang raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh ke hadapannya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di hadapannya, sang raja pun bertanya, siapa kamu? Nabi Nuh menjawab, saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam.
Saya datang ke sini membawa risalah, agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala-berhala itu. Kemudian sang raja berkata, jika memang benar kamu gila, maka saya akan mengobatimu. Jika memang benar kamu fakir, maka saya akan mencukupkan harta untukmu. Dan jika memang benar kamu adalah orang yang terlilit hutang, maka saya akan melunasi semua hutang-hutangmu. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Allah mengutusnya kepada kaum Qabil, yang mana mereka ini telah sangat keterlaluan dalam menyembah berhala, dan sengaja memperlihatkan kesyirikannya kepada Allah dengan terang-terangan. Karena itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah semata, serta mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat, La ilaha illallah wa ana Nuhan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Ketika sang raja mendengar ucapan itu, maka murkalah ia, seraya berkata, seandainya ini bukan hari raya, maka sudah pasti akan saya bunuh kamu dengan kejam. Dikisahkan juga bahwa, pada waktu itu hanya ada satu orang yang beriman dari golongan wanita, yaitu Amroh. Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikarunia 3 orang putra, yaitu Sam, Ham, Yafus, serta 3 orang putri, Haswah, Saroh, Bahyuroh. Setelah itu, ada pula seorang wanita yang beriman, ia adalah Wal-Abe binti Ajuel, yang kemudian juga dinikahi oleh Nabi Nuh. Dengan istri yang kedua ini, Nuh dikarunia 2 orang putra, mereka adalah Balus dan Kan'an. Akan tetapi, kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepadanya, mereka kira-kira berjumlah 70 orang, yang terdiri dari pria dan wanita. Setelah itu, kesehariannya Nuh adalah terus keluar untuk berdakwah dengan berseru, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia dan tiada pula sekutu baginya. Lalu, semua kaum itu keluar dari rumahnya masing-masing, mereka melempari Nuh dengan batu serta sandal, sehingga membuat Nuh pingsan. Mereka mengasingkan Nuh dari dunia, mereka menyeret dan melemparkan Nuh ke dalam kotoran. Ketika Nuh telah siuman, ia lantas mengusap wajahnya yang berlumur darah. Ia segera beranjak untuk melakukan sholat 2 rakaat, seraya berdoa, Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka belum mengetahuinya. Nabi Nuh melakukan hal itu kira-kira selama 300 tahun.